pembiayaan kepada Ibu di BMT ini. Rencananya saya ingin membuka toko pakaian muslimah, tetapi di sini saya terkendala oleh dananya, Bu. Apakah pihak BMT bisa memberikan solusinya, Bu? Baik, terkait kendala yang Ibu Dewi alami, maka pihak BMT akan memberikan beberapa solusi, Bu. Nah, contohnya jika Ibu ingin membuat suatu usaha namun terkendala di dananya, maka nanti akan ada akad mudharabah, Bu. Jadi akad mudharabah itu akan kerjasama ya Ibu, yang dimana nanti BMT akan memberikan modal 100% kepada Ibu dan Ibu akan mengelola modal tersebut, Ibu. Nah, untuk kontraknya sendiri, kontrak akad kerjasama itu sesuai kesepakatan antara Ibu dan pihak BMT ya, Bu ya. Nah, untuk kerjasama itu sendiri, Bu, kami bagi hasil, Bu. Jadi ketika bisnis yang Ibu jalankan itu mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi dua, Bu. Begitu juga kerugian. Apabila kerugian itu diakibatkan karena kelalaian Ibu, maka Ibu yang akan bertanggung jawab. Namun apa kerugian itu diakibatkan karena kondisi alam, maka yang bertanggung jawab akan pemilik modal, Ibu. Jadi seperti itu. Apakah Ibu ada ingin dipertanyakan? Mengenai persyaratannya bagaimana ya, Bu? Baik, mengenai persyaratan pembiayaan akad mudharabah, Ibu cukup membuat proposal saja, Bu, yang dimana proposal tersebut berisi bisnis yang akan Ibu jalankan bagaimana, terus lokasinya di mana, strategi apa yang akan Ibu gunakan, yang nantinya Ibu serahkan proposal tersebut kepada pihak BMT. Nah, pihak BMT ini akan memeriksa kembali proposal tersebut, apakah memang proposal Ibu itu layak untuk diajak kerjasama dengan BMT. Baik, Bu, mengenai pencairan modalnya itu berapa lama, Ibu? Baik, terkait pencairan modal itu kurang lebih 10 hari dari Ibu mengumpulkan proposal, karena pihak BMT juga memerlukan waktu untuk memeriksa proposal dan syarat-syarat yang Ibu ajukan untuk pembiayaan akad mudharabah ini, Ibu. Nanti kalau semisal modalnya itu sudah cair, maka pihak BMT akan menghubungi Ibu kembali. Jadi, gini ya Bu, proposal yang Ibu ajukan kami ACC mengenai akad mudharabah kerjasama, semoga kerjasama bisnis yang kita bangun berjalan dengan semestinya. Baik, terima kasih, Bu. Nah, jadi bagaimana ya, Bu, solusi mengenai kerugian yang kita alami terkait insiden pembobolan tersebut? Mengenai informasi yang Ibu berikan, BMT sudah mengklaim, Bu, bahwa kerugian itu diakibatkan karena kelalaian Ibu sendiri, maka yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut Ibu sebagai pengelola modal. Kalian bagaimana ya, Bu? Saya sudah melakukan pengawasan terhadap toko pakaian saya, toko yang saya jalankan itu sudah saya Bu, sudah saya awasi, sudah saya pasang CCTV, sudah saya tokonya sudah saya tutup dengan kunci yang rapat-rapat. Itu masih terjadi, Bu, insiden seperti itu. Kalau Ibu sudah mengklaim bahwa Ibu sudah menjaga keamanan toko tersebut, maka tidak akan terjadi pembobolan, Ibu. Jadi gimana ya, Bu? Ini insidennya itu di luar kendali saya, di luar dugaan saya. Ya, kami pihak BMT berharap Ibu untuk bertanggung jawab atas kerugian tersebut, Ibu. Karena kami berpikir memang kejadian tersebut itu diakibatkan karena kelalaian Ibu sendiri. Sudahlah, begini saja. Kita arahkan masalah ini ke pihak arbitrase, lembaga arbitrase, agar masalah ini bisa selesai. Baik, kalau begitu, Bu, saya setuju. Assalamualaikum, Pak. Ada keperluan apa ya, Bu? Silakan duduk, terlebih dahulu. Ada keperluan apa ya, Bu? Begini, Pak, saya ingin mengajukan permohonan kepada pihak lembaga arbitrase untuk menyelesaikan kepada pihak BMT. Untuk masalah yang Ibu sedang alami sekarang, terkait kita apa masalahnya? Begini, Pak, beberapa bulan yang lalu saya mengajukan pembiayaan akad mudharabah kepada pihak BMT dalam kurun waktu itu 6 bulan.
untuk menyelesaikan masalah ini ke lembaga administrasi. Dokumennya bisa diperiksa terlebih dahulu. Bisa Pak, saya sudah menyiapkan. Dokumennya terlebih dahulu ya Bu. Begini saya input dulu ya Bu. Baik, ini dokumennya sudah saya terima. Laporan dari Ibu juga sudah saya input. Mungkin selanjutnya Ibu bisa melakukan administrasi dengan saya. Ya baik Ibu, untuk melakukan biaya administrasi itu melalui saya, Ibu mau cash atau transfer Bu? Transfer Pak. Baik, bisa ditransfer ke nomor rekening saya, kami ya, ini nomornya. Nah ini Pak sudah Ya, saya baik, Bu. transfer. Administrasinya sudah masuk. Baik Bu, untuk jadwal sidang dan pemilihan arbiternya, mungkin nanti pihak kami akan mengonfirmasi kembali kepada pihak Ibu. Baik Pak, nanti kami tunggu informasi dari Bapak. Kalau begitu saya pamit undur diri ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada pihak BMT dan juga Ibu Dewi yang telah memilih saya sebagai arbiter dari sengketa permasalahan kalian. Jadi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bapak Ahmad bin Firmansyah selaku arbiter dalam sengketa ini. Baik, kepada pihak BMT, apakah boleh saya melihat bukti dan dokumen-dokumennya terlebih dahulu? Baik Pak, saya sudah menyiapkan dokumen dan bukti terkait akad mudharabah yang sudah saya lakukan dengan pihak pengelola modal atau Ibu Dewi. Dan ini Pak ada laporan keuangan dari usaha yang saya jalankan. Dan ini juga ada bukti dari CCTV pada usaha saya. Jadi sengketa ini Pak berawal dan di mana Ibu Dewi beberapa bulan lalu itu mengajukan akad pembiayaan akad mudharabah, akad kerjasama Pak, dan usaha yang Ibu Dewi jalankan ini modal dari BMT yang berikan Pak. Namun setelah bisnis itu berjalan 6 bulan, memang kami itu mendapatkan keuntungan Pak. Jadi keuntungan itu kami bagi. Nah di bulan ke-7 itu Ibu Dewi datang lagi Pak ke pihak BMT dan ia melaporkan kejadian kebobolan atas usaha yang kami jalankan ini Pak. Nah Ibu Dewi ini menuntut saya untuk memintai pertanggungjawaban kerugian atas usaha tersebut Pak. Namun saya mengklaim bahwa memang kerugian itu diakibatkan karena kelalaian Ibu Dewi. Nah sedangkan di sini Ibu Dewi tidak mengakui atas hal itu Pak. Terkait apa yang ditanyakan oleh pihak BMT tadi, di sini saya ingin bertanya dulu kepada pihak nasabah atau kepada Ibu Dewi. Jadi begini Pak, kalau menurut pendapat saya kan sudah memberikan bukti dari laporan saya juga, terus dari CCTV itu saya sudah menjaga keamanan pada usaha saya. Dan saya sudah memberikan pengawasan seperti mengunci toko saya, terus menggemboknya juga. Nah, tapi hal tersebut masih terjadi Pak atas kebobolan tersebut. Nah, dari hal itu saya meminta pertanggungjawaban kepada pihak BMT. Tetapi dalam hal ini BMT tidak mau bertanggung jawab Pak atas hal itu. Karena kan saya sudah memberikan pengawasan kepada toko saya. Dari sengketa dari kedua belah pihak, perihal dari pihak BMT dan juga pihak pengelola, di sini saya putuskan di Undang-Undang Fatwa MUI, yaitu DSN MUI yang mengeluarkan fatwa tentang mudharabah. Mana fatwa itu yaitu fatwa DSN MUI nomor 7 DSN MUI tahun 2000 tentang pembiayaan mudharabah, di mana mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu pihak pengelola dan juga pihak modal. Seperti kita ketahui di sengketa ini, ibu selaku pihak modal dan juga ibu sebagai pihak pengelola. Maka diputuskan bahwa dalam mudharabah ini tidak ada ganti rugi
kecuali akibat kesalahan disengaja, kesalahan atau pelanggaran kesepakatan. Bahwa yang seperti di kasus ini yang telah saya analis, bahwa ada kesalahan dari pihak BMT, si pihak pemakaman. Jadi di sini saya ingin mengatakan bahwa pihak dari pemodal atau pihak dari BMT itu berganti rugi kepada pihak pengelola, yaitu Ibu Dewi. Baik, bagaimana kepada pihak modal atau pihak BMT apakah sepakat untuk membalikan modal ke pengelola dari kesalahan-kesalahan yang telah terjadi yang tidak sesuai dengan akad mudharabah atau kesepakatan pada akad? Baik Pak, saya selaku pihak BMT, saya akan menanggung kerugian yang diakibatkan bukan dari kelalaian si pengelola. Baik, apakah Ibu Dewi selaku pengelola sepakat dengan keputusan sengketa pada hari ini? Baik Pak, untuk keputusan hari ini saya sepakat. Dikarenakan sengketa ini telah selesai, maka dari itu dipersilakan kepada kedua belah pihak untuk bersalaman untuk mempererat tali silaturahmi.